Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar belajar, masalah, serta solusinya. Nah, tapi sebelum itu, kalian tahu gak sih pengertian belajar itu sendiri? Nah, saya akan di sini menjelaskan tentang pengertian belajar. Belajar menurut Dimyati dan Mujino, belajar adalah kegiatan individu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. Sedangkan menurut Jamarah, Saiful, dan Zain, belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang setelah berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini adalah lingkungan kelas pada saat proses pembelajaran yang akan menambah pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Nah, yang selanjutnya yaitu masalah belajar. Apa aja sih masalah belajar? Yang pertama, masalah penyakit yang paling klise yang sering orang atau setiap orang pasti memiliki masalah ini, yaitu masalah malas belajar. Nah, penyakit yang satu ini kambuh mendadak tanpa kita duga-duga. Udah tahu besok mau ulangan, besok mau ujian, tapi kok rasanya males banget buat buka buku, males banget buat latihan soal, pokoknya males banget deh nyentuh pelajaran itu. Nah, biasanya guru atau orang tua dengan entengnya bilang, ayo belajar, jangan malas. Nanti kalau misalnya dapat nilai bagus, nanti Bu kasih hadiah ya, gitu. Biasanya orang tua pasti nasehatin itu. Mau seberapa kali orang tua kalian nasehatin kalian buat belajar, itu tidak akan membuat kalian bakalan belajar loh, gitu. Nah, untuk masalah ini, yang pertama yang harus dilakukan yaitu identifikasi dulu masalahnya. Sekarang apa sih yang menyebabkan seseorang bisa malas, atau apa sih yang menyebabkan kita sendiri nih malas buat belajar? Solusinya itu mengubah paradigma kalian tentang belajar, mengubah pola pikir kalian tentang belajar itu sendiri. Nah, selama ini mengapa kalian malas belajar? Karena kalian berpikiran bahwa belajar itu membosankan loh. Belajar itu membuat bosan, capek belajar terus. Tapi ya pada akhirnya mah nggak bakalan masuk-masuk ke otak gitu. Nah, untuk itu buat ngilangin rasa malas kalian harus ngubah pola pikir kalian, paradigma kalian tentang belajar itu. Nah, belajar itu sesuatu kegiatan yang bisa dinikmati loh, seru, mengasihkan, bikin penasaran, dan bahkan bisa bikin ketagihan. Ketika kalian bisa ngubah cara pandang kalian tentang belajar itu, belajar nggak akan jadi hal yang membebani untuk kalian sendiri. Nggak akan lagi jadi hal membosankan, bahkan belajar itu sendiri nggak perlu repot-repot mikirin gimana caranya supaya kalian termotivasi belajar, karena belajar udah jadi hal yang menyenangkan buat kalian. Jadi yang pertama solusinya yaitu identifikasi dulu masalahnya, apa yang ada di diri kalian, apa yang menyebabkan diri kalian malas buat belajar. Dan yang kedua yaitu mengubah pola pikir kalian tentang belajar. Nah, masalah yang kedua yaitu perasaan benci sama mata pelajaran tertentu. Nah, emang salah satu masalah utama dalam belajar yang paling susah buat diatasi yaitu perasaan benci sama pelajaran tertentu yang kalian emang gak suka gitu. Dalam belajar yang paling susah buat diatasi. Kenapa susah? Karena kalian harus melawan ego diri kalian sendiri buat keluar dari zona nyaman kalian. Walaupun agak sulit, tapi bukan berarti hal ini nggak bisa dilakuin ya. Nah, langkah pertama untuk mengatasi masalah ini yaitu balik lagi yang ke tadi, yaitu identifikasi dulu masalahnya. Baru kita coba atasi masalah itu tepat di akar permasalahannya. Nah, hal yang menyebabkan kalian bisa benci mata pelajaran tertentu itu ada banyak banget. Nah, kalian bisa benci mata pelajaran itu karena memang cara gurunya mengajar itu tidak mengasihkan, atau mungkin dari cara belajar kalian sendiri yang salah, atau kalian memang dari dulu
sudah tersugesti dengan omongan-omongan entah dari kakak kalian, dari teman-teman kalian tentang pelajaran itu, yang menyebabkan kalian pun ikut-ikutan benci gitu, tidak suka gitu sama mata pelajaran itu. Nah, solusinya yaitu sugestiin dulu terhadap diri kalian bahwa kalian suka mata pelajaran itu. Kalian setiap kalian mau belajar mata pelajaran yang kalian tidak suka, kalian harus bersugesti dulu bahwa mata pelajaran ini nih enggak seburuk yang kalian pikir loh, tidak seburuk yang ada di pikiran kalian tentang mata pelajaran itu. Mata pelajaran itu juga asik loh gitu. Nah, sugestiin balik ke diri kalian sendiri. Makanya buat belajar mata pelajaran yang tidak disukai itu, kalian harus bersugesti dulu terhadap diri kalian bahwa mata pelajaran yang tidak kalian suka itu sangat mengasihkan. Nah, contohnya yaitu dengan kalian menulis di mata pelajaran yang kalian tidak suka bahwa mata pelajaran ini asik, seperti kalian tidak suka mata pelajaran matematika. Terus kalian harus bersugesti bahwa matematika itu mengasihkan dengan cara kalian mungkin bisa menulis di buku pelajaran yang bakalan kalian pelajari, tulis motivasi seperti contohnya matematika ini sangat mengasihkan. Nah, itu 2 contoh permasalahan serta solusinya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.